Perkenalkan, nama saya Faisal Rahman. Dalam presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan apa itu abstrak dan apa abstrak yang saya buat. Jadi, abstrak itu merupakan sebuah ringkasan dokumen yang dijelaskan secara singkat. Dalam abstrak itu terdiri dari latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Artikel yang saya bahas itu adalah pengaruh ScienEdge terhadap kejelasan tata letak ruang di Fakultas Industri Kreatif. Jadi ScienEdge itu adalah lambang-lambang atau simbol yang berfungsi sebagai penunjuk jalan atau lokasi suatu tempat. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengaruh ScienEdge di Fakultas Industri Kreatif dan menjelaskan strategi pembuatan ScienEdge yang baik. Dalam perancangan ScienEdge dan wayfinding membentukkan strategi yang tepat, yaitu melalui 3 fase: fase pre-design, desain, dan post-design. ScienEdge memiliki peran penting dalam suatu tempat, apalagi di Fakultas Industri Kreatif, karena dibutuhkan untuk penunjuk jalan bagi mahasiswa ataupun siapapun yang datang ke Fakultas Industri Kreatif itu sendiri. Dari abstrak yang saya buat ini menghasilkan 3 kata kunci, yaitu ScienEdge, wayfinding, dan tata letak ruang. Saya Ren Alvis akan menjelaskan bagian 2, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari kajian pustaka ini adalah ScienEdge adalah penunjuk dalam suatu ruangan dan memiliki fungsi yang cukup penting untuk memberi informasi bagi pengunjung. Namun masih banyak yang menganggap ScienEdge ini sebagai hal yang remeh dan tidak begitu memperhatikannya, apalagi dalam pembuatannya. Padahal ScienEdge ini sangat penting untuk penunjuk arah dan informasi bagi para pengunjung. Terlebih untuk fakultas FIK, di mana banyak ruangan penting yang lebih banyak daripada ruangan biasanya, misalnya studio atau lokasi kreatif lainnya, sehingga pembuatan ScienEdge memerlukan perhatian lebih dalam pembuatan dan peletakannya agar jelas bagi para mahasiswa di FIK. Untuk batasan masalah, kami ada 3, yaitu manfaat dan pengaruh ScienEdge dalam Fakultas FIK, cara membuat ScienEdge, dan macam-macam ScienEdge. Untuk rumusan masalahnya, masalah yang kami ambil adalah bagaimana pengaruh ScienEdge dalam kejelasan tata letak ruang di Fakultas Industri Kreatif. Lalu bagaimana strategi yang tepat dalam pembuatan ScienEdge. Lalu tujuan penulisan kajian ilmiah ini adalah untuk menjelaskan pengaruh ScienEdge terhadap kejelasan tata letak ruang di Fakultas Industri Kreatif. Lalu menjelaskan strategi yang tepat dalam pembuatan ScienEdge. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kami menggunakan metode studi pustaka. Studi pustakaan ialah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah. Sekian dari saya. Halo, perkenalkan, nama saya Adit. Di sini saya akan menjelaskan tentang ScienEdge dan wayfinding. ScienEdge dan wayfinding adalah sebuah komunikasi visual yang berisikan atau memuat informasi-informasi tentang lingkungan tersebut, mulai dari tata letak ruangnya, petunjuk-petunjuk arah, dan sirkulasi pergerakan terhadap ruangan tersebut. Dalam bukunya Charles Corwin 2007 halaman 55 menjelaskan bahwa tujuan utama dibuatnya ScienEdge dan wayfinding ini untuk memudahkan orang menentukan jalannya sendiri dari lingkungannya. Seperti kita ketahui,
pada keseharian kita sering melihat signage dan wayfinding tanpa kita sadari. Contohnya seperti rambu-rambu lalu lintas, larangan-larangan, dan petunjuk arah sebuah kota. Contoh, belok kanan 200 kilo menuju Jatinegara. Contoh kecilnya seperti itu. Signage dan wayfinding juga memiliki beberapa aspek. Seperti di presentasi kalian bisa lihat ada 3 aspek pembentuk signage dan wayfinding. Yang pertama itu adalah komunikasi visual, yang kedua ada sistem petunjuk, yang ketiga ada tata letak ruang. Nah, komunikasi visual ini memberikan sebuah komunikasi atau informasi berupa gambar atau hal yang kita tangkap dari mata. Karena signage dan wayfinding ini kita tangkap oleh indera kita, yaitu indera mata, bukan indera telinga atau bibir. Sistem petunjuk ini adalah sebuah sistemasi yang dimana tujuannya memberikan arah kepada pihak lain agar tujuan yang dia dapat sesuai dengan dia inginkan. Contohnya, dia ingin pergi ke ruangan B. Dia harus belok kiri, belok kanan. Nah, itu adalah sebuah sistem petunjuknya. Tata letak ruang adalah sebuah paduan dari beberapa elemen pembentuknya seperti tanah, air, angin, ruangan, dan sebagainya. Nah, paduan elemen ini akan membentuk sebuah lokasi-lokasi tertentu agar mempermudah sirkulasi manusia, sehingga manusia mampu nyaman tinggal di tempat tersebut dan tidak resah atau risih. Nah, dari 3 aspek ini membentuklah sebuah sistem yang namanya signage dan wayfinding, yang dimana sistem ini mampu memberikan kenyamanan, kemudahan bagi pengunjungnya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Khairunnisa Saresti Ramadhani. Saya akan menjelaskan tentang bab pembahasan. Di dalam bab pembahasan ini, saya akan memaparkan tentang 2 pembahasan. Yang pertama, pembahasan mengenai pengaruh signage terhadap kejelasan tata letak ruang yang ada di Fakultas Industri Kreatif atau FIK. Dan yang kedua ialah strategi yang baik dalam pembuatan desain signage itu seperti apa. Pembahasan yang pertama ialah pengaruh signage terhadap kejelasan tata letak ruang yang ada di Fakultas Industri Kreatif atau FIK itu sendiri. Sebelumnya, ketika dijelaskan oleh rekan saya di bab kajian pustaka, dapat diambil kesimpulan bahwasanya signage adalah suatu petunjuk arah yang diletakkan di dalam suatu ruangan atau suatu bangunan yang berfungsi untuk memberikan petunjuk arah atau membedakan ruangan yang satu dengan ruangan yang lainnya, seperti itu. Dan ketika kita melihat masalah yang ada di FIK itu sebenarnya memiliki signage tetapi belum memiliki memberikan fungsinya secara baik seperti apa, karena masih banyak orang-orang atau pengunjung yang ada di FIK ini masih kebingungan dengan tata letak ruangan atau jalan yang harus diambil tuh, atau masih kebingungan lah intinya dengan ruangan-ruangan yang ada di FIK karena signage-nya masih belum jelas tuh kan. Dan lalu pengaruhnya apa? Signage itu berpengaruh sekali terhadap kejelasan tata letak ruang yang ada di FIK, dikarenakan fungsi dari signage itu sendiri kan memberikan sebuah informasi yang benar atau tidak, informasi yang jelas itu mengenai petunjuk arah itu seperti apa. Dan ketika informasi itu tidak tersampaikan dengan baik oleh signage, maka signage itu dianggap tidak berfungsi gitu kan, atau gagal dalam memberikan informasi. Jadi orang-orang masih tetap kebingungan. Jadi dibilang berpengaruh, sangat berpengaruh. Dan yang kedua ialah pembahasan tentang strategi yang baik dalam pembuatan desain itu, desain signage itu seperti apa. Saya mengutip dari 2 buah kutipan, 2 teori maksudnya. Yang pertama itu teori dari Chris Callory. Chris Callory dalam bukunya Signage and Wayfinding Design.
Di sana ia memberitahukan bahwasanya desainer itu harus melewati 3 fase untuk membuat desain signage. Yang pertama itu ada fase pre-design, di mana para desainer ini mencari atau mengumpulkan sebanyak-banyaknya data mengenai lingkungannya kah, ataupun tempat yang akan dibuatkan signage-nya itu. Jadi desainer itu mencari data sebanyak-banyaknya yang nantinya akan menjadi referensi desain di fase selanjutnya gitu kan. Itu yang pertama, fase pertama. Yang fase kedua ini adalah fase desainer, di mana fase desain maksud saya, di mana desainer ini di fase desain ini desainer memiliki waktu cukup yang banyak untuk membuat secara kasar desain yang tepat untuk tempat itu, gimana signage-nya, dan juga secara kasar didesain akan ditempatkan di lokasi yang mana gitu kan di fase ini. Dan yang terakhir ialah fase post design, di mana para desainer ini sudah membuat desain secara kasar dan didigitalisasikan, dan akhirnya di fase post design ini atau di fase yang terakhir ini signage yang secara aslinya itu benar-benar ditempatkan di rancangan sebelumnya gitu. Dan di fase ini juga nego-nego soal harga, tawar menawar soal harga antara si desainer dan juga kliennya, seperti itu. Dan itu pada teori yang pertama. Teori yang kedua ini saya ambil dari sebuah artikel di mana artikel itu bernama bamburuncing.id. Di sana itu sebenarnya dijelaskan bahwasanya kenapa banyak sekali signage yang masih belum memberikan informasi secara benar, itu dikarenakan tata cara penempatannya yang salah, penempatan signage yang salah. Dan di artikel itu diberitahukan bahwasanya signage itu bisa memberikan informasi yang benar atau penempatannya benar jika ada 3 hal ini gitu kan, jika ditempatkan di 3 hal ini gitu. Yang pertama itu signage akan terlihat dengan jelas dan baik dan benar. Strateginya ialah menaruh signage di tempat orang-orang suka berlalu lalang dan juga titik poin utama yang dilihat oleh si pengunjung itu gitu. Jadi desain itu memang harus diletakkan di orang-orang yang pertama kali orang lihat gitu. Ketika datang di suatu tempat, orang itu melihat titik poin satu tempat, dan disitulah sebaiknya signage itu diletakkan, karena agar orang langsung melihat dan langsung tahu akan kemana ia akan pergi gitu kan. Dan yang kedua itu adalah signage itu sebaiknya ditaruh di decision point. Decision point ini adalah titik keputusan. Contohnya semisal ada 2 jalan, kanan dan kiri, dan signage itu diletakkan di keduanya atau di tengah-tengahnya. Itu menunjukkan karena orang atau pengunjung langsung mengetahui keputusan apa yang akan diambil ketika melihat signage itu. Apakah ia harus belok ke kanan untuk ke tempat tujuannya atau belok ke kiri gitu kan. Jadi memang harus ditaruh di tempat decision point atau biasa disebut dengan titik keputusan, seperti itu. Dan yang terakhir ialah soal ukuran dan juga desain. Jadi dalam artikel ini tidak dijelaskan secara rinci harus desainnya seperti apa, tetapi harus sesuai dengan tempatnya, yang pastinya harus sesuai dengan tempatnya. Dan yang kedua itu harus ukurannya sesuai juga, karena ketika ukuran itu tidak sesuai, terlalu besar tidak baik, tetapi kecil juga tidak baik karena tidak kelihatan. Jadi yang dikhawatirkan akan susah untuk memberikan informasi juga. Jadi signage malah gak sesuai dengan seharusnya signage memberikan informasi yang jelas, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.